الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد نبي بالرحمن سيدي وإمام الور المحجلين وعلى آبائي وأخواننا أنبياء والمرسلين وتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah, memberikan kita nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita iman di dalam hati kita. Ini mahal. Iman ini sangatlah mahal. Berapa banyak orang-orang di luar sana mereka tertipu dengan kekayaannya, ya. Punya mobil banyak, punya rumah banyak. Mereka merasa dirinya adalah orang yang paling terdepan, seorang ilmuwan, bisa membuat ini dan itu, bisa membuat pesawat, bisa membuat ini dan itu. Tapi gak ada iman dalam hatinya. Sungguh celaka mereka. Sungguh celaka mereka. Karena dunia itu sangatlah hina. Dunia itu ada batasnya. Mau berapa tahun? 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Pada akhirnya kematian akan datang. Sekuat apapun itu seseorang, bahkan Fir'aunnya gak pernah sakit aja mengalami yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Makanya tujuan kita hidup di dunia ini agar kita membawa bekal, agar kita beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak bekal untuk kehidupan nanti, bukan bekal untuk dunia, tapi bekal untuk kehidupan nanti sehingga kita menjadi orang yang beruntung, masuk surga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Di antara nikmat yang lain juga termasuk nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita lahir dalam keadaan nikmat yang sangat besar, tanpa kita mengkehendaki, tanpa kita menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita sudah dipilih sama Allah. Nah, ini nikmat ini. Kalian semua ini tidak meminta kepada Allah untuk jadikan umat Nabi Muhammad, tapi dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu mulia, itu spesial. Keluarga yang mulia adalah keluarga Nabi Muhammad. Umat yang mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan di dunia ini adalah bagaimana kita mengikuti beliau. Setelah ada iman di dalam hati kita, bagaimana kita mengikuti beliau. Bukan hanya ada iman saja, karena iman tanpa mengikuti, ya, tanpa melaksanakan perintah itu belum sempurna. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Seorang yang beriman apabila dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan bertambah itu imannya. Gambarannya seperti iman itu, orang yang diberikan iman itu seperti orang yang diberikan nikmat mata, sehingga bisa melihat. Jadi kan semua punya mata, nikmat dari Allah, bisa melihat dengan mata tersebut. Tapi kalau seandainya seorang yang memiliki mata yang sehat berada di ruangan yang gelap, kira-kira bisa melihat gak? Gak bisa. Kenapa? Syarat untuk melihat harus ada apa?
butuh cahaya untuk mengenal. Dan cahaya ini adalah ittiba' bin Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang diucapkan beliau, dikerjakan oleh beliau, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cahaya akan muncul sedikit demi sedikit sampai bersinar terang, ya, sehingga menjadi jelas apa yang ada di hadapan kita. Kita melihat dengan jelas ketika cahaya itu terus menerus ada, muncul dan terus terang, menjadi terang. Terlihat dengan jelas apa yang ada di sekitar kita. Nah, tapi wal'iyadzubillah ketika cahaya itu tidak ada, maka percuma kita punya mata gak bisa melihat karena gak ada cahaya. Dan wal'iyadzubillah ketika itu terus terjadi, iman itu akan dicabut. Wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir daripada ucapan kita adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Penting bagi kita untuk mengikutinya, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, segala urusannya dunia dan akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dunia sih gampang ya, kecil lah, hal yang kecil. Tapi akhirat yang terpenting, saudara. Akhirat yang terpenting. Dunia dan akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencintai kekasihnya. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Nu'aiman bin Amr. Namanya siapa? Nu'aiman. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ceritanya, maklum. Sayyidina Nu'aiman ini sahabat Nabi. Ini beliau ini orangnya ya suka guyon orangnya ini. Ya, main nyangkruk suka ya. Tahu nyangkruk enggak? Ya, suka. Nah, orang apa namanya? Suka guyon ini Nu'aiman ini. Suka bercanda. Jadi Nu'aiman ini tapi beliau dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diceritakan beliau itu pernah di kota Madinah pas-pasan sama orang buta. Nah, itu buta, nggak bisa ngelihat, pakai tongkat. Nggak bisa ngelihat, ini nggak tahu apa yang dihadapannya orang buta ini. Tapi merasakan ada orang yang lewati, dipanggil. Ya fulan, ta'al. Tolong antarkan saya ke tempat yang sepi karena saya ingin membuang hajat. Karena zaman dulu belum ada kamar mandi ya, Jadi kalau mau buang hajat di tempat yang sepi, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kalian zaman sekarang ini luar biasa. Ada kamar mandi, ya, semuanya dipermudah. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antarkan saya ke tempat yang sepi karena saya ingin buang hajat. Ya, kemudian sama Nu'aiman ini diantarkan ke mana? Ke masjid. Di mana? Ke masjid. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah sudah meninggal zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Diantarkan ke masjid. Sayyidina Utsman ini sedang sholat tadi. Ya, itu depan kamu ini tempatnya ini. Akhirnya dia buka celana di situ ya. Orang-orang di sekitar pada marah semuanya. Ini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pengen buang hajat di sini. Ya. Marahin sama orang-orang yang ada di masjid. Nah, saya tidak tahu katanya orang yang buta tadi. Saya tidak tahu. Nah, jadi ada seorang yang mengantarkan saya ke tempat yang katanya tempat yang sepi. Saya tidak tahu kalau ini masjid. Apakah kalian tahu siapa tadi yang mengantarkan saya? Itu Nu'aiman itu. Biasa aja seperti itu. Kerjaannya seperti itu, biasa itu. Akhirnya dia berjanji, demi Allah, kalau saya ketemu Nu'aiman lagi, tak kamplong begini. Saya pukul pakai tongkat saya ini. Nu'aiman dengar nih sudah kabur ya sama Nu'aiman ya.
Dia mendengarkan ucapannya orang yang buta ini. Hari berikutnya ketemu lagi sama ini orang yang buta ini. Nah, beliau Sayyidina Nu'aiman sudah paham. Akhirnya merubah suaranya supaya nggak dikenal. Supaya nggak dikenal. Nah, saya mendengar katanya Nu'aiman. Saya mendengar bahwa kamu mencari Nu'aiman. Iya benar. Saya akan kasih tahu di mana tempatnya, dan di mana orangnya. Katanya Nu'aiman, merubah suaranya. Diantarkan ke tempat yang sama di masjid. Ya. Di masjid. Saudara Utsman sedang sholat. Itu di depanmu ini Nu'aiman. Akhirnya dia ngambil tongkatnya dipukul bukan Nu'aiman tapi Saudara Utsman, khalifah. Ini goyang ya, sukanya goyang. Nah, Allah bilang orang di masjid, ente pukul khalifah Rasulullah. Nah, Allah bilang. Saya nggak tahu. Saya dikasih tahu bahwa itu adalah Nu'aiman. Saya nggak tahu kalau itu khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengantarkan kamu itu Nu'aiman itu. Suka guyon tadi Nu'aiman itu, tapi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga diceritakan, beliau itu pergi bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Suwaibid Al-Harmalah, Sayyidina Suwaibid, untuk berdagang di kota Syam. Ya. Sayyidina Abu Bakar menugaskan Sayyidina Suwaibid untuk membawa makanan, ya, bekal. Karena perjalanan berbulan-bulan belum ada mobil ya, belum ada pesawat ya. Ya makanya unta, karena bawa dagangan banyak, ya makanya unta. Berbulan-bulan ya. Abu Bakar menugaskan memberikan amanah kepada Sayyidina Suwaibid untuk apa? Bawa bekal, menjaga bekalnya. Sampai ke Syam, di situ Sayyidina Abu Bakar kemudian memerintahkan kepada dua temannya ini, yaitu Suwaibid dan Nu'aiman, untuk berjaga dari sana. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar berangkat sendiri ke pasar untuk menawari dagangannya. Sampai di sana Sayyidina Nu'aiman sudah perutnya sudah bunyi-bunyi ya, ngeleh katanya Nu'aiman kepada Suwaibid. Ya Suwaibid, mana makanannya? Saya ini lapar nih, berikan makanan kepada saya. Ya Suwaibid, nanti dulu, nunggu Abu Bakar datang kita makan katanya. Ya, ini sudah lapar nih katanya Nu'aiman ini. Gak dikasih, mangkel ini orang ini. Akhirnya Nu'aiman kemudian pergi. Dia pergi mendapatkan ada seorang ya rombongan gitu. Ada rombongan menggunakan kuda. Datangi orang tersebut, mengatakan kepada orang ini, orang itu sedang mencari budak. Sedang apa? Mencari budak. Akhirnya kemudian si Roman datang mengatakan kepada, menawari kepada orang tersebut, apakah kamu mencari budak? Saya punya budak. Saya punya budak. Budaknya ini, masya Allah orangnya baik, tapi ada catat satu. Saya kasih tahu catatnya ya. Budak ini nanti kalau kamu bawa budak ini, dia pasti mengatakan saya bukan budak. Nah itu catatnya. Kalau dia mengatakan itu, ya jangan dipercaya. Pinter nilainya. Di mana budak kamu ini? Nanti dulu, ya. Sebelum barang, uang dulu ya. Apa yang kamu minta? Ini kuda. Saya mau kuda. Dikasih kudanya. Kemudian ditunjukkan itu temannya sendiri, Suwaibid tadi ya, dari jauh ya, supaya nggak tahu. Itu teman saya, itu budak saya itu. Kamu ambil dia. Ya, ingat dengan omongan saya tadi ya. Cacatnya dia satu, dia nggak merasa dirinya budak. Dia merasa diri budak. Sampai di sana kemudian sudah diambil itu. Kita sudah membeli kamu. Kita sudah membeli kamu. Berontak pertama di situ dan mengatakan, saya bukan budak, saya orang merdeka. Saya sudah tahu apa yang akan kamu katakan. Dibawa ya. Akhirnya kemudian dibawa dengan paksa itu Sayyidina Suwaibid. Sampai kemudian Sayyidina Bakar datang loh. Mana Suwaibid ini? Kok ada Nu'aiman tuh ini? Sudah tak jual katanya. Sudah jual.
Astagfirullahaladzim, ya Naiman. Akhirnya dicari lagi itu orang tersebut, ketemu, kemudian dijelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi begitulah Sayyidina Naiman ini goyannya luar biasa ya. Goyannya orang Arab kayak gitu ya, goyannya orang Arab. Akan tapi memiliki cinta dalam hatinya. Pernah ada seorang itu yang mencaci, menghina Sayyidina Naiman atas apa yang dilakukan. Rasulullah kemudian menegur, jangan kamu jadi Naiman, dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Jaminan dari Nabi. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Nah, cinta sama Allah dan Rasulnya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting bagi kita. Bagaimana kita harus menanamkan dalam hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjadi bekal yang sangat penting nanti akhirat nanti. Karena nanti di akhirat itu yang memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Gak ada pintu yang lain, pintunya cuma Nabi Muhammad. Pintunya cuma Nabi Muhammad. Tapi apakah kita dianggap menjadi umatnya? Itu yang harus kita lakukan agar kita bisa dianggap menjadi umatnya. Bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan mengikuti jalan beliau, melaksanakan perintah-perintahnya. Khususnya yang wajib-wajib, sholat jangan ditinggal. Sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bentar waktu berapa menit sholat itu? Sebentar. Ya. Yang terpenting itu wajib, hal-hal yang wajib, puasa, jangan ditinggal, puasa Ramadan. Nah. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kepada kita 24 jam non-stop untuk ibadah. Bahkan ini tidak baik. 24 jam siang hari puasa, setiap hari siang hari puasa, malam hari begadang ibadah. Ini orang yang nggak baik seperti ini. Walaupun secara bagian baik, ini nggak baik. Kita butuh yang namanya refresh, merefresh hati kita. Ya. Ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita bersama keluarga. Ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita bermuamalah, ya, bekerja. Bahkan Nabi pernah menegur sahabatnya yang setiap harinya begadang untuk ibadah. Katakan, Nabi mengatakan, jangan kamu lakukan hal itu. Kamu telah mendolimi diri kamu sendiri. Sesungguhnya istri kamu punya hak, diri kamu punya hak. Diri kamu punya hak untuk apa? Untuk istirahat. Gunakan malam itu, waktu malam itu untuk istirahat. Istri kamu punya hak. Kalau kamu puasa terus, kapan kamu menyentuh istri kamu kan gitu? Punya hak. Semua punya hak. Maka letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya. Kalau waktunya sholat, ya sholat. Ya. Waktu kosong, ya gunakan untuk belajar. Ya. Yang mempelajari ilmu agama juga sangat penting. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada Ustaz Anwar atas apa yang dilakukan, yang dikerjakan, dan keberkahan istiqomah di dalam apa yang dilakukan. Insyaallah keberkahan dunia dan akhirat. Insyaallah. Tidaklah yang kita harapkan di dunia ini kecuali apa? Kecuali keriduan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Dan untuk mendapatkan itu adalah bagaimana kita membuat bahagia Nabi Muhammad. Termasuk amalan yang paling baik, katanya Nabi Abdullah Haddad, adalah berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah. Ya. Itu sangat penting. Ya. Itu sangat penting, berdakwah, mengajak orang-orang ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Ya. Dimana itu adalah amalan atau ibadah yang paling afdal. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu? Beliau susah payah, beliau sampai berlumuran darah dalam dakwahnya. Nah, tidak ada bandingnya sama kita. Nah, tapi kita bagaimana kita meniru beliau? Nah, mudah-mudahan kita keluar dari kampung itu kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan ketakwaan kita, kecintaan kita kepada beliau, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Karena majlis ini sudah pasti dipastikan penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti tidaklah keluar dari masjid kecuali akan mendapatkan keberkahan. Terkadang orang itu tidak merasa hadir majlis, tapi kok keadaan sama saja, karena tidak merasa. Padahal
pasti keberkahan itu ada. Di majlis-majlis semacam ini belajar ilmu agama itu keberkahan. Terkadang orang tidak merasakan itu, dan itu yang sering terjadi. Perlu diketahui. Itu perlu diketahui. Kadang orang itu sedekah, katanya sedekah itu nambah rezeki, tapi kok malah pada wae keadaannya. Loh, rezeki itu bukan dari duit toh. Mungkin dari sedekahnya dia atau hadirnya dia di majlis ilmu, majlis maulid, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya apa? Dia ditakdirkan pada saat itu apa? Mengalami kecelakaan. Tapi karena sebab dia hadir maulid, belajar ilmu agama, sedekah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang tidak diketahui kan? Hanya Allah yang tahu. Jadi banyak daripada manusia yang akan mengingkari hal ini, ya. Mengingkari hal ini. Allahumma laka inna khairu ma'budu wa jannah. Allahumma inna man fawqa alil khairan wa 'ala ma yufiqna al-khairu wa 'ala alaihi sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma ya basital yadaini bil 'adiyah ya man idza rufi'a ilayhi aqul fil 'abdi kafah ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah an yakuna lahu fiha nadha'ir wa ashbah ya man tabarra bil qabil kitabil azaliyah ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwadu 'ala siwah ya man istanada al-anam ila qudratihi al-qayyumiyyah wa al-hijah wa natawassalu ilayka bi syarafil daratil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nahu wa bi alihi kawakib abdil bariyah wa sayyidil salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayah wal afdaliyah alladhina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah wa bi hamadi syari'atihi ulil manaqib wal khususiyyah الذين يبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال وإخلاص النية وتجيها لكل من الحاضر والغائب مطلبه ومناه تخلصنا من أسر شهوة الأدب والأدواء القلبية تحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتزيدنا كل قدره مات وبرية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن يقين خطوبا دانية جنية تمحو عنا كل ذنب دنيناه وتستر لكل منا عيبه وعزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال مع الزجرة وتعم جمعنا هذا من خزائن من ناحية السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك رنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما منزيا ولكل زراج عما أكمله بك ورجاه وقد سألناك راجنا وواحبك اللدنيا فأكلنا ما منك رجوناه اللهم آمن روعات واجبر رعاة والرعية واعدل الأجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم وفي هذه الليلة وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيفه سبسب وباه واغفر للناس هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر بن إلى البرزنجي نسبته ومنتمى حقق له الفوز بقرب ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين منقيله وسكنه واسكن له عيش وعجزه وحصره وعياه ولكاتب وكارها ومن أساق إليها سمعه وأصغاه اللهم صل وسلم على أول قابل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شرفت الأذان من وصفه الكلي بأبراج الدولانية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقول هلاه وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Para bapak jangan pulang terlebih dahulu karena sudah disiapkan sedikit hidangan untuk orang tua. Sallu ala Nabi Muhammad. القلب متيم بطاعة النبي يا نبي صلى وسلم
Sayang tak pantemi we. Belum, komar to lu. Ben reoni to lu. Tak mesti gandeng kok di.
Apakah ada yang kangen nanti lo? Tidak betul kayak gini. Kok bersalaman tidak ada? Lo bersalaman. Lagi. Pengalat deh. Saya lu. Bisa deh. Kurang edgy. Lo tutup map. Jangan. Kurang edgy banget. Bisa aku ya. Wong lepak tok. Sana deh gitu. Beb, Pak Pandon, foto bareng sih. Boleh, boleh.